Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Widi Delasari, SST Par N-Par dengan NIP 1987 1223 2023 212031. Saya merupakan dosen pada jurusan Administrasi Niaga yang mengajar pada program studi Diploma 4 Destinasi Pariwisata Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mengampu mata kuliah Perilaku Konsumen Pariwisata dengan kode mata kuliah 3207 dan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai perilaku konsumen dalam industri pariwisata. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana wisatawan sebagai konsumen mengambil keputusan dalam memilih dan menggunakan produk serta jasa pariwisata, memahami berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku dan proses pengambilan keputusan tersebut, baik pada layanan pariwisata secara offline maupun secara online. Selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari berbagai materi, antara lain konsep dasar perilaku konsumen pariwisata, perilaku wisatawan, motivasi, kepribadian, emosi konsumen, pengaruh budaya terhadap perilaku wisatawan, persepsi konsumen, gaya hidup, proses pengambilan keputusan, serta kepuasan konsumen. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan student-based learning melalui berbagai metode pembelajaran seperti problem-based learning, inquiry learning, diskusi, studi kasus, presentasi, penugasan, dan project-based learning. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu berpikir yang kritis, menganalisis perilaku wisatawan, bekerja sama dalam tim, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perilaku konsumen di sektor pariwisata. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini adalah kehadiran dan keaktifan sebesar 15%, tugas baik dan individu, kelompok sebesar 25%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%. Saya berharap seluruh mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran yang aktif, disiplin, dan bertanggung jawab sehingga tercapai pembelajaran mata kuliah ini dapat secara optimal. Silahkan menyaksikan video pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan hari ini. Baik, Ananda semua, untuk hari ini gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa perkuliahan ini ya, kita minta kepada ketua kelas Irwan untuk silakan memimpin doa. Kepada Irwan kita persilakan. Baiklah teman-teman semuanya, untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah, terima kasih Irwan. Baik, Ananda semua, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu ya, hari ini kita akan masuk kepada perilaku karakteristik wisatawan ya. Tapi sebelum itu seperti biasa saya mau ambil absen dulu ya. Oke, baik. Yang pertama Irwan. Hadir, Miss. Hadir. Terus ada Lindo. Hadir. Naila. Naila hadir. Siva. Oke, Ambar. Hadir. Oke, Karisa. Hadir. Siti. Oke, Ratna. Oke, Ici. Sakit, Miss. Sakit. Ada grup di WA ya? Ada, Miss. Oke. Oke, selanjutnya Ratna hadir ya. Oke, Agung. Agung hadir. Jihan. Oke, Rahmalita. Reza. Oke, Kaisar. Ada yang belum saya panggil, siapa? Oh, Safira. Oke, Safira. Siapa lagi? Amanda ya. Sama Berliana. Oke. Berarti satu orang aja ya yang sakit hari ini ya. Ici ya. Ici. Ya, kita doain semoga Ici cepat sembuh ya. Oke, baik. Kita masuk ke materi ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya sampaikan dulu capaian pembelajaran ya dari mata kuliah ini ya.
Oke, dari materi hari ini ya. Oke, capaian pembelajaran menjelaskan konsep karakteristik ya wisatawan berdasarkan aspek sosiodemografis dan geografi dan psikografis, serta menganalisis pengaruh karakteristik wisatawan terhadap pelaku pembelian produk dan jasa pariwisata, dan menghubungkan karakteristik wisatawan dengan strategi pemasaran destinasi wisata. Nah, jadi ini capaian pelajaran untuk materi kita hari ini mengenai karakteristik wisatawan ya. Oke, pokok pembahasannya dalam materi ini ya akan kita bahas adalah sosiodemografis wisatawan ya, apa itu karakteristik geografis wisatawan dan karakteristik psikografis wisatawan ya. Sehingga nanti ada contoh karakteristik wisatawan mancanegara dari beberapa negara. Nah, di situ kita bisa melihat berdasarkan sosiodemografis, geografis serta psikografis ya. Oke, welcome to the tourism destination. Oke, coba di sini. Sebelum kita mulai materi hari ini, saya mengajak kalian mengingatkan kembali pengalaman kita merencanakan liburan. Nah, pernah kalian perhatikan mengapa setiap orang memilih destinasi wisata yang berbeda? Oke, menurut kalian apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Siapa yang tahu? Oke, siapa yang tahu? Apa yang menyebabkan orang itu milih berbeda-beda gitu? Karena apa? Ya, silakan Siva. Mungkin dari kulinernya, karena kan ada beberapa orang yang minat berkunjung ke negara itu dari kulinernya. Dari kulinernya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Kalau faktor ekonomi, Miss, nggak semua orang juga mampu masuk ke destinasi yang termasuk mahal gitu, Miss. Oke, bagus. Dari segi faktor ekonomi ya. Ada lagi yang lain? Oke, Lindo. Mungkin dari faktor usia, Miss. Faktor usia kenapa? Karena sejak sekarang anak muda ini ingin menikmati masa mudanya gitu. Dengan cara mengunjungi destinasi-destinasi. Dan setiap generasi minat mengunjungi destinasi itu berbeda. Oke, tergantung dengan usia ya. Oke, baik. Nah, jadi beberapa jawaban-jawaban Anda semua tadi ya. Nah, disinilah akan kita bahas gitu ya. Masuk ke karakteristik mana dia? Ya, apakah itu kita melihat nanti berdasarkan psikografis, sosiodemografis maupun psikografis ya. Jadi kita bisa tahu gitu ya. Kita bisa petakan nanti. Nah, ini kita masuk ke teorinya ya. Karakter wisatawan pada umumnya digambarkan dengan who, once, what, why, when, where, and much. Nah, ini dia karakter wisatawan ya. Kira-kira kalau yang who itu apa? Siapa ya? Once, apa maunya, apa kebutuhannya ya. Terus what, apa yang dilakukan bisa juga ya. Nah, terus why, kenapa dia memilih itu gitu ya. Terus when-nya kapan, where, dan much, berapa harganya gitu ya. Much itu dari segi nilai uang ya. Nah, jadi berapa harganya gitu ya, berapa dia harus mengeluarkan uang untuk itu. Nah, makanya nanti kita kategorikan nih ya ke dalam 3 karakteristik ini ya. Yaitu yang pertama ada karakteristik sosiodemografis, yang kedua karakteristik geografis, yang ketiga karakteristik psikografis. Nah, kira-kira siapa dulu yang bisa memetakan nih sebelum saya sampaikan apa sih yang dimaksud dengan karakteristik sosiodemografis, apa sih karakteristik geografis dan psikografis. Kira-kira dari karakter wisatawan yang digambarkan dengan berapa WH nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1 M. Nah, kira-kira masuk kemana aja dia? Coba siapa yang bisa mengelompokkannya atau memetakannya? Misalnya who itu orang ya, siapa dia gitu ya, siapa berarti usia gitu kan. Nah, maksudnya umurnya gitu, kira-kira siapa. Nah, siapa yang bisa memasukkannya? Ada nggak? Ya, salah satu aja boleh. Siapa? Ambar ya. Oke. Kalau di where itu maksudnya karakteristik geografis. Where, good ya, karakteristik geografis, bagus Ambar. Yang lain? Ada lagi? Berarti menyatakan lokasi ya, good. Ada lagi yang lain? Ada yang bisa nggak sebelum saya sampaikan nih? Miss, Ya, mungkin Irwan? Bu itu bisa masuk ke karakteristik psikografis, Miss.
Psikografis. Iya. Yang mana? Yang U. Who. Oke, kita tampung dulu ya. Bisa nggak kira-kira nanti ya? Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada kita masuk ya ke materi ya. Kita lihat nanti ini yang sampaikan Ambar tadi benar atau salah, dan begitu juga yang disampaikan dengan Irwan tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Pertama, karakteristik sosiodemografis merupakan karakter yang digunakan untuk mencoba menjawab pertanyaan who, wants, dan what ya. Nah, jadi pembagian pertanyaan itu berdasar pada karakteristik yang paling sering dilakukan untuk kepentingan analisis pariwisata, perencanaan, dan pemasaran, karena hal itu sudah sangat jelas definisinya dan relatif mudah pembagiannya. Jadi berdasarkan ini sudah bisa kita menentukan karakteristik sosiodemografisnya. Jadi nggak susah-susah ya, dengan adanya who itu siapa, terus wants ya, maunya apa gitu ya, dan what itu apa sih kegiatan yang akan dilakukannya ya. Nah, berarti itu adalah sosiodemografisnya. Nah, yang termasuk dalam karakteristik sosiodemografis ini adalah jenis kelamin, umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, ukuran keluarga, dan jumlah anggota keluarga yang dielaborasi dari karakteristik tersebut. Karakteristik sosiodemografis juga mempunyai kaitan satu dengan yang lain secara tidak langsung. Nah, makanya di sini bisa kita kaitkan nanti ya, seperti who itu berarti dari segi jenis kelamin, bisa juga umur, ya kan? Status perkawinan bisa nggak? Bisa. Misalnya dia udah married atau single gitu ya. Nah, bisa kita adventurous ya, yang kayak butuh tantangan. Nah, kalau di sini siapa yang suka dengan apa? Butuh tantangan. Apa istilahnya? Adventure. Adventure. Nah, ada nggak? Reza. Iya, Oh, Reza. iya. Soalnya lirik semua Reza nih. Reza apa? Adventure apa? Hiking. Udah kemana aja hikingnya? Ya, alam maksudnya itu ke gunung kayak kemana ya? Gunung apa yang sudah kamu daki? Oh, gunung itu sudah. Nah, terus apa lagi? Nah, nggak nyangka ya, saya Mira ya, Reza ini diam-diam kan kalem ya. Iya. Diam-diam nggak nyangka loh kalau seberani itu gitu loh. Berani. Ada yang nyangka nggak teman-teman? Nyangka sering Nyangka, kan? ya, nyangka. Nggak, saya serius nih. Saya kira Reza ini anaknya kalem, terus agak apa ya, nggak berani. Pokoknya gitulah gitu. Ternyata dia adventurous gitu kan, suka tantangan gitu ya, adventurer gitu ya, suka tantangan gitu. Oke, nah nggak tahu kan kita ternyata, jadi kita nggak bisa menyamakan ya, atau nggak bisa mempersepsikan dari apa namanya nih, tampilan saja gitu ya, tetapi ternyata dia memiliki hal yang berbeda. Nah, itu dia karakteristik, berarti psikografis dia ya, dari segi psikografis. Oke. Oke, tadi yang apa yang ada pertanyaan nggak dulu? Ada pertanyaan nggak? Miss, Ya, ini pertanyaan, Miss. ya. Kalau membahas soal karakteristik, mengapa sih kita di pariwisata ini harus membahas karakteristik wisatawan, Miss? Bukankah kita satu wisatawan itu tujuannya sama, yaitu berlibur, Miss? Kenapa? Di pariwisata ini harus membahas karakteristik wisatawan. Oke, walaupun berlibur itu sama, tetapi kan kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, tergantung tadi udah ketahuan kan kayak Irwan sendiri tadi ya. Butuh tempat nongkrongnya di low budget, si Lindo di yang penting santai. berarti santai, nanti tergantung dari kebutuhan. Jadi kebutuhan memang sih berlibur itu sama gitu ya, tapi nggak bisa kita pukul rata gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, Miss. Oke, ada lagi? Oke, nanti yang dapat apa jawab saya kasih nih pertanyaan, berikan pertanyaan. Kasih ya, Miss. Oke, siapa lagi? Tapi tadi sudah sering menjawab juga lah, dulu tunggu. Tadi Ambar udah jawab juga ya. Oke, lupa saya ngasih apanya, bentuk apresiasinya gitu ya. Oke, siapa tadi lagi? Sipa yang sering. Oke, Lindo ada jawab tadi, Lindo? Belum. Udah kan, tadi kasih contoh kan? Miss, Oke. Irwan udah 2 kali jawab, Miss, nggak 2, Miss. Ya. Oke. Agung tadi udah? Ada ya? Oke, ada lagi yang lain nggak tadi? Siapa? Yang di belakang kok pada diem aja nih, manyun aja. Oke, nanti kalau apa dapat ya, siapa lagi yang ini? Siapa lagi ke Siti? Nah. Ya, Siti. Izin bertanya, Miss, apakah orang yang memiliki usia sama pasti juga memiliki perilaku wisata yang sama juga? Oh, tidak. Tentu tidak. Contohnya tuh tadi si Lindo sama siapa tadi kan? Jadi sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan, ya. Jadi belum tentu usia yang sama, ya contohnya kayak si Reza juga tadi kan, dia ternyata suka adventurous gitu. Usia segini dia suka yang dia suka kalem gitu ya. Ternyata dia memiliki kepribadian tantangan gitu, suka tantangan itu yang nyangka loh. Nah, jadi jawabannya tidak ya, walaupun umurnya sama, itu tidak memastikan kalau dia itu harus memiliki keinginan atau kebutuhan yang sama gitu ya. Oke, bagus. Siti, ada lagi yang bertanya? Yes. Oke, gitu ya, silakan. Jadi sekarang banyak wisatawan yang perilakunya tidak sesuai dengan karakteristik negaranya. Jadi pertanyaannya, apakah teori karakteristik wisatawan masih relevan untuk digunakan? Oh iya, jadi kita tidak harus terpaku dengan peraturan ini kan, peraturan globalnya ya. Jadi tidak harus mutlak gitu ya. Jadi istilahnya kita bisa tetap si wisatawan itu mereka tidak mengikuti terlalu aturannya, tetapi pelaku wisata kan harus melihat pemetaan terhadap karakteristik sosiodemografis. Kalau seandainya terlalu dia kaku terhadap ini ya, terhadap aturan negaranya juga gitu ya. Nah, nggak bisa nanti dipetakan sosiodemografisnya, terus apalagi geografisnya dan psikografisnya. Oke, cukup. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kita lihat karakteristik wisata. Tolak belakang nggak dengan orang itu tadi Korea, Cina tadi tolak belakang ya. Kalau ini dia sangat apik lah istilah ya, maksudnya ingin perfeksionis gitu ya, tertampil itu ya kayak high class gitu, high class nggak sih? Ya, nah high class berarti ini ya bisa kita lihat dari kelas sosialnya. Kelas sosial masuk kemana tadi? Sosio-demografis. Nah itu dia. Ya, sosio-demografis. Banyak dia menonjolkan sisi sosio-demografisnya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke, ya materi kita selesai. Cuman kita ada tugas diskusi kelompok. Oke? Nah, silakan dibagi kelompoknya. Nggak lama-lama ya, kita cuma berapa menit aja. Nih, udah tersusun ya kelompoknya, coba. Kelompok milih satu akun, seperti silakan pilih. Ayo, berapa nih? Kita pilih 4 aja kali ya, 4 kelompok ya. 4 kelompok berarti ada kelompok udah berapa orang? Kita jumlahnya berapa nih? Nah, dibagi aja. Coba di ini aja. Di apa namanya? Dikelompokkan aja ya. Tadi 5 ya. Gimana ya? Nah, Lita mungkin tinggal kita sedikit 1, 2, 3 gimana? Oh gitu. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 4 tapi bisa ulang lagi 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, 1. Aku pilih urutan aja nih. Urutan nanti kalau sama-sama Miss. Oke. Kalau enggak satu meja ini aja satu kelompok, Miss. Nanti kakak yang di ujung tuh pindah ke belakang-belakang. Ya boleh good idea. Oke, silakan. Oke, gitu aja ya. Ini sebaris, ini sebaris gitu aja ya. Oke, silakan. Silakan mungkin didiskusikan dulu. Coba sedikit merapat dulu ya. Sebentar aja, boleh boleh kalian pilih. Yang ini bagi kelompok 1 apa? Kelompok 1 travel blogger. Ya, udah paham ya analisis ini ya, Taura? Traveler, oke. Blogger traveler, yang mana? Travel blogger atau influencer nih? Travel influencer yang mana? Oke, kamu travel? yang food traveler. Oh, food traveler, oke. Berarti 2 lagi yang belum, backpacker sama travel blogger. Backpacker, oke. Atau ada yang lain terserah, boleh. Yang lain silakan. Oke, boleh cari yang lain. Enggak, masalah itu ini gimana? Sama atau Banjar? Oke, silakan. Di sini kumpul di satu tempat. Iya, aja nanti ini yang dianalisis ini, ada analisis ini karakteristik sosiodemografis, demografis, psikografis. Oke, silakan diskusikan per kelompok, ayo.
Berapa lima? Berapa nanti? Keluarga yang sering membuat konten wisata. Oke, silakan didiskusikan sama kelompoknya. Dianalisis ya. Nanti masing-masing kelompok menyampaikan. Satu akun mana, Mbak? Cari akun Instagram. Setiap kelompok milih satu akun. Oh, itu cuma sekedar ini. Bukan gambar. Gambar. Bukan ini ya. Nah, ini memang kelompok Buat ini udah dapat analisisnya, karakteristik sosiologisnya, ini mana angkat dapat akunnya. Coba dianalisis. tapi kata Miss cuma satu aja karakteristiknya. Miss analisisnya cuma satu kan, Miss? Atau Iya. semuanya? Satu aja. Kan satu aja. Satu aja. Iya. Pilih satu. Kelompok kami memilih akun keluarga yang sering membuat konten wisata. Dan kami sini menganalisis dari segi karakteristik sosiodemografis, yaitu keluarga yang sering membuat konten wisata umumnya didominasi oleh keluarga usia produktif dari 25 sampai 45 tahun yang telah menikah dan memiliki anak, berpendidikan minimal SMA hingga perguruan tinggi, serta memiliki pekerjaan dan pendapatan yang relatif stabil. Mereka berasal dari kalangan menengah hingga menengah atas, aktif menggunakan media sosial dan memiliki akses terhadap teknologi digital yang mendukung aktivitas pembuatan konten selama melakukan perjalanan wisata. Dan dari segi psikografis, karakteristik psikografis keluarga yang sering membuat konten wisata dan umumnya memiliki gaya hidup aktif, gemar berwisata, dan senang berbagi pengalaman melalui media sosial. Mereka tertarik pada destinasi yang unik, indah, serta memiliki nilai edukasi dan budaya. Mereka memandang wisata sebagai pengalaman berharga sekaligus peluang untuk menghasilkan konten yang kreatif dan bermanfaat. Oke, good ya. Berarti yang keluarga saya ikut wisata tadi ya. Oke, makasih Dinos. Yang terakhir kelompok terakhir siapa? Oke, Kaisa silakan. Backpacker ya. Malah kami kelompok terakhir kami analisis profil backpacker dari karakteristik sosiodemografisnya. Usia didominasi oleh usia muda, besar antara 18 hingga 35 tahun. Untuk pendidikannya pelajar, mahasiswa atau lulusan baru biasanya. Pekerjaan lepas, pengajian awal karir atau individu yang sedang mengambil jeda karir maupun kuliah, memerlukan waktu luang yang sangat banyak pastinya. Pendapatan dan anggarannya relatif sedang hingga menengah ke bawah dengan alokasi anggaran perjalanan yang hemat dan terbatas. Status pernikahan, mayoritas dari backpacker ini lajang atau backpacker sendirian, meskipun ada pula yang backpacker bersama kelompok kecil. Untuk karakteristik geografis, asal daerah umumnya berasal dari kawasan perkotaan atau kota-kota yang memiliki aksesibilitas tinggi ke pusat transportasi. Tujuan destinasi biasanya menyukai destinasi yang menawarkan fleksibilitas rute seperti kawasan pedesaan, pegunungan, wilayah pesisir, serta destinasi berkembang. Selanjutnya karakteristik psikografis. Untuk gaya hidup dan nilai menjunjung tinggi kebebasan, kemandirian, kesederhanaan, dan semangat petualangan. Untuk kepribadian, mandiri. Pemahamannya gitu ya mengenai materi yang saya sampaikan hari ini ya. Oke, sudah di namanya? Di scan. Oke, Desrina silakan scan dulu. Oke, udah scan. Ada berapa pertanyaan muncul? Misalkan dibuka browsernya ya, dibuka browser. Oke, silakan dijawab sudah semua udah ya. Oke,
Oke, siapa yang mau jawab? Gak ada yang menjawab tadi? Oke, ini baru. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini saya lihat sudah bagus ya. Anda semua sudah bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan di pedal ini mengenai materi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sudah tahu membedakan apa itu karakteristik sosiodemografis, geografis dan psikografis ya, karena materi ini sangat berguna nantinya untuk Anda semua turun ke lapangan untuk project base learning-nya, untuk PBL-nya ya, di akhir semester itu nanti akan ada kita mempresentasikan hasil dari observasi yang kita lakukan di lapangan. Jadi ini sangat membantu Anda semua untuk mengerjakannya nanti. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video perkenalan singkat mengenai mata kuliah yang saya rangkum sebagai bagian dari pemenuhi persyaratan sertifikat dosen Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2006. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia dan Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Pendidikan atas kesempatan dan perhatian dari kita. Terima kasih dosen dan direktur jajaran pimpinan kependidikan untuk Niaga Tinggi Pendidikan Dosen dan Pendidikan serta seluruh sivitas kita menjadi lebih baik atas dukungan bersama dan motivasi yang telah diberikan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dan menjadi bagian dari kami kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بارك في رزقي ووقتي